MBKM skema magang bersertifikat dilaksanakan di PT Pasir Tengah. Perusahaan ini merupakan bisnis lain dari Widodo Makmur Perkasa. PT Pasir Tengah mempunyai unit bisnis mulai dari fattening, breeding, feed mill, dan waste processing. Perusahaan ini terletak di Cianjur. Untuk breeding, PT Pasir Tengah menggunakan indukan Brahman Cross yang diimpor langsung dari Australia. Adapun sapi yang sudah berhasil dikembangbiakan di perusahaan ini, yang pertama ada Belgian Blue yang disilangkan dengan indukan Brahman Cross, dan yang kedua ada Galician Blonde yang merupakan sapi asal Spanyol, dan yang terakhir sapi Wagyu yang merupakan sapi asal Jepang yang disilangkan dengan indukan Brahman Cross. Adapun yang dilakukan yang pertama adalah pembersihan kandang, di mana pembersihan kandang dilakukan minimal 1 kali dalam sehari. Yang pertama ada pembersihan jalur, terus pembersihan water bank, dan yang terakhir adalah pembersihan kotoran yang dilakukan maksimal 14 hari sekali. Apabila kotoran sudah mulai tebal, maka pembersihan harus segera dipercepat. Adapun alat yang digunakan untuk pembersihan yaitu adalah loader. Nantinya kotoran akan diproduksi menjadi pupuk organik. Selanjutnya manajemen pemberian pakan. Yang pertama adalah pakan konsentrat yang akan diberikan setiap pagi, di mana produksi dari konsentrat sendiri yang pertama adalah pemasukan bahan baku. Bahan baku yang sudah masuk akan melalui proses mixing agar terjadi homogenisasi antar bahan baku. Setelah itu dilakukan proses packaging, di mana pakan konsentrat pada indukan diberikan 5 kilo per harinya. Selanjutnya konsentrat akan diuji kadar airnya agar kualitas dari konsentrat tetap terjaga. Pemberian hijauan diberikan 20-25 kilo per ekor per harinya. Hijauan di sini bisa berupa jerami ataupun rumput gajah. Selanjutnya kegiatan inseminasi buatan. Tahapan pertama yaitu melakukan towing pada straw. Straw ditowing selama 15-30 detik dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu straw dikeringkan menggunakan tisu lalu dimasukkan ke dalam gun lalu digunting. Sebelum melakukan inseminasi buatan, rektum dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan deposisi semen. Paling lama maksimal adalah 60 detik untuk menjaga kualitas semen tetap hidup dan menjaga angka keberhasilan dari IB. Kegiatan selanjutnya yaitu transfer embrio. Tahapan dari transfer embrio yang pertama adalah seleksi resipien. Yang kedua yaitu anestesi epidural. Tujuannya yaitu untuk memudahkan handling pada indukan yang akan di-TE. Setelah itu dilakukan towing pada embrio dengan suhu 38,5 derajat Celcius selama 10-15 detik. Dan tahap yang terakhir adalah transfer embrio. Indukan yang telah di-TE akan dipisahkan pada kandang khusus. Kegiatan selanjutnya yaitu periksa kebuntingan atau PKB yang dilakukan 2 bulan setelah IB ataupun TE menggunakan alat USG. Indukan yang terindikasi bunting akan dipindahkan dalam kandang khusus indukan bunting. Kegiatan selanjutnya penanganan pedet baru lahir. Pedet baru lahir akan dilakukan penimbangan bobot badan dan pemasangan eartag. Tujuan pemasangan eartag adalah untuk memberikan identitas pada pedet dan juga untuk melakukan recording pada pedet agar ketika pedet sudah dewasa tidak akan terjadi inbreeding atau kawin sedara. Tiap 1 bulan sekali dilakukan sampling pada pedet. Tujuannya adalah untuk memantau performa dari bobot badan pedet. Selain itu, pada sampling pedet diberikan multivitamin. Pedet yang sudah berumur 3 bulan untuk Brahman Cross dan 5 bulan untuk breed khusus seperti Wagyu, Galician Blonde, dan Belgian Blue akan dilakukan proses penyapihan dan juga dilakukan penimbangan bobot sapi dan pemberian obat cacing. That was when